punya tujuan. Nanti di Jepang kita bakal ngapain. Tapi setelah sampai di Jepang itu godaan itu besar gitu loh. Magnetnya itu kayak magnet karena pada intinya kalau kita kembali ke perusahaan itu prosesnya lebih mudah. Ya, lebih daripada yang kita nyari perusahaan lagi gitu loh. Habis itu bangun lagi kerja lagi. Ya. Wah, senang apa aku. Kan dalam pikiranku ternyata di Jepang itu kerjaan enak. Kalau di Indonesia kerjaan kan sebelum ke Jepang kan saya pernah cerita tadi kan kerja itu kadang kita banding-bandingin sama kerjaannya tapi gajinya kenapa lebih besar. Halo Mas David. Halo. Kita sambung lagi videonya ya. Ya. Nah, tadi kan kita ngomongin tuh kamu sampai ke Jepang itu melaluinya sampai 9 tahun kan. Perjuangannya itu 9 tahun. Dan kamu setelah 9 tahun itu kamu menjalani program magang itu 3 tahun kan. Nah, setelah 3 tahun ini kan Mas David kan pulang kan sebelum sekarang menjadi pekerja migran Indonesia yang kita sebut sekarang SJW atau Pelindung itu kan. Nah, boleh diceritakan Mas David itu setelah selesai magang kemudian pulang ke Indonesia itu ngapain aja? Oh, beres ya. Kalau itu saya ceritakan dari tahun 2018 bulan Agustus kita pulang ke Indonesia karena 3 tahun kita dari 2015 kita sampai Jepang, terus 3 tahun kita selesai 2018 kita pulang ke Indonesia. Lah, pulang ke Indonesia itu Mas, kalau saya ya pribadi itu bingung ya aku malah. Bingung ya? Dalam artian gini, itu kan kayak apa ya? Kita biasa di Jepang 3 tahun itu bekerja, jadi bangun tidur kerja lah. Setelah saya pulang di Indonesia tuh bangun tidur tuh bingung mau ngapain. Aku tuh harus ngopo toh, ya ini malah bingungnya loh. Aku harus ngapain lah. Ya itu terus karena rutinitas yang kita lalui selama 3 tahun hanya kerja pulang tidur kerja lagi. Nah, itu mau ngapain tuh rutinitasnya kalau di Jepang tuh ngapain aja? Kesibukan rutinnya gimana? Kalau di Jepang tuh pulang kerja ya main internet terus lihat YouTube, tidur. Terus habis itu bangun lagi kerja lagi. Ya kalau bisa main mungkin juga cuma Sabtu Minggu lepas libur, itu pun kalau badan nggak terlalu capek. Enaknya kerja di Jepang itu cuma ada 2, tahu nggak? Gajian. Yang pertama gajian, waktu gajian. Yang kedua itu pas apa ya? Nah, aku minggu ini Mas. Kalau menurut saya yang enak di Jepang itu cuma ada 2. Yang satu pas kita gajian, yang kedua pas kita liburan. Itu aja, yang lainnya kita kerja keras. Iya. Kerja keras terus pokoknya. Nah, itu di rumah itu bingung mau ngapain. Itu 1 minggu itu aduh enggak kayak rasanya tuh mau ngapain tuh bingung. Tapi teman-teman pada datang kan aku pulang dari Jepang itu pada datang ya main, ayo ke sini ke situ ya udah main. Tapi kan kalau teman-teman udah nggak ada kan bingung mau ngapain di rumah, yang dikerjakan apa kan bingung. Loh, kenapa teman-teman nggak ada? Ya karena kalau teman-teman kan ada yang bekerja kan, paling juga ketemu kalau pas dia pulang gitu kan. Tapi kan nggak selamanya, maksudnya dia kerja terus saya juga di rumah kan juga bingung kan. Oh, berarti intinya teman-teman yang lain itu yang dulunya biasa main sama kita sekarang udah mempunyai kesibukan masing-masing begitu ya. Seperti itu. Sehingga kalau ada waktu belum tentu bisa bermain bersama karena waktunya berbeda. Waktu luangnya kan berbeda. Terus apa itu kalau dari Jepang ya pulang ke Indonesia itu kayak apa ya maksudnya ya gini lah, kita kan pulang itu kan punya sedikit uang lah, maksudnya kita bawa uang gitu. Itu tuh rasa emosinya itu masih tinggi. Jadi dalam artian pengen itu gitu loh. Jadi banyak keinginan malah jadinya. Mas, setelah kamu selesai magang 3 tahun di Jepang, apa yang udah kamu dapat? Wah, aku senang apa aku. Karena di Jepang aku termasuk orang yang apa ya, suka beli sesuatu yang nggak berguna kalau menurut saya. Konsumtif lah gitu kan.
saya nggak sadar waktu saya di Indonesia baru saya merasa sadar kan. Kadang teman-temanku pada beli ini maksudnya beli yang barang yang wah lah kata. Aku nggak ini karena aku kan pulang dari Jepang juga uangnya kan terbatas waktu itu kan. Nggak punya banyak tabungan gitu kan. Tapi saya punya keinginan untuk kembali ke sini waktu itu. Gimana caranya mau saya gimana lah yang penting saya ingin kembali karena saya di rumah juga bingung mau ngapain. Jadi kan kita bisa membandingkan tuh dalam pikiranku ternyata di Jepang itu kerjaan enak. Kalau di Indonesia kerjaan kan sebelum ke Jepang kan saya pernah cerita tadi kan saya kerja itu kadang kita banding-bandingin sama kerjaannya tapi gajinya kenapa bisa di Jepang gitu. Jadi saya keinginannya baliknya tapi bingung juga caranya piye gitu. Ke Jepang. Sedangkan untuk saat itu tuh kalau di Jepang itu untuk setelah magang itu kembali ke Jepang itu belum bisa ya Mas? Belum bisa. Sampai akhirnya itu 1 tahun di Indonesia gitu kan. 1 tahun di Indonesia itu dapat panggilan lagi masuk ke Jepang itu dari perusahaan. Jadi untuk jelasnya perusahaan kita yang di sini itu membuat perusahaan lagi yang berada di Indonesia. Seperti itu. Nah, dari perusahaan Indonesia tersebut sebenarnya kita diminta untuk bekerja di situ. Nah, waktu diminta kerja di situ ada penawaran juga. Penawaran keinginan kamu mau kerja di Indonesia atau di Jepang dan akhirnya kita milihnya ke Jepang. Ya, seperti itu. Dan akhirnya beberapa teman-teman dari kita itu ada yang bekerja di Indonesia. Ya, alhamdulillahnya mereka udah jadi karyawan tetap dan sedangkan kita masih kerja di Jepang tapi masih tanda kutip dalam karyawan kontrak gitu ya Mas. Lebih tepatnya seperti itu. Ya, seperti itu. Kita lalui 1 tahun setelah pulang dari Jepang. Setelah magang 3 tahun kita pulang ke Indonesia, kita melakukan banyak hal selama setahun, akhirnya kita balik lagi ke Jepang. Alhamdulillah itu. Jadi video kali ini tuh kenapa Mas David ini bisa kerja lagi di Jepang sebagai Tokopedia gini itu bukan lain hal karena memang kita dapat tawaran lagi dari perusahaan kita yang ada di Jepang. Untuk teman-teman yang kiranya dulu pernah magang di Indonesia, maksud saya dulu pernah magang di Jepang, entah itu 3 tahun atau yang 5 tahun, ya kan, dan ingin kembali lagi menjadi Tokopedia itu, saran saya untuk hubungi kembali perusahaan kalian, terus sampaikan apa keinginan kalian dan mudah-mudahan perusahaan bisa mengerti dan bisa menerima kembali. Karena pada intinya kalau kita kembali ke perusahaan itu prosesnya lebih mudah. Ya, lebih daripada yang kita nyari perusahaan lagi gitu. Walaupun kita udah magang kita nyari perusahaan lain itu beda nanti. Mungkin kalau perusahaan lain kita harus banyak persyaratannya, terus kita harus wawancara lagi. Kalau kita kembali ke perusahaan lama kan perusahaan sudah tahu kita, jadi kita tinggal langsung ngurusin dokumen apa aja yang perlu, gitu aja sih ya. Nah, jadi ibaratnya tuh nggak usah babat alas lah. Teman-temannya itu juga wis kenal sama kita kan, kerjanya bareng gitu. Teman-temannya yang Jepang maksudnya Mas. Maksudnya teman-teman yang kita di Jepang dulu, orang-orang Jepang satu kerjaan sama kita. Yang satu kerjaan sama kita, ketika kembali kan udah kenal kan. Kita nggak usah perlu beradaptasi lagi. Lama beradaptasi. Karena kan beradaptasi kan juga butuh waktu kan. Karena satu dengan yang lainnya berbeda gitu. Spesifikasi apa bahasanya? Spesifiknya seperti itu. Oke. Pokoknya seperti itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Dan ada satu poin lagi tadi yang ingin saya sampaikan, yaitu ketika teman-teman magang di Jepang setelah 3 tahun itu, apa sih tujuan kalian? Jangan sampai melenceng. Benar itu. Kurangi konsumtifnya. Benar. Karena gunakanlah rezeki kalian dengan sebaik-baiknya. Utamakan apa yang kita butuhkan dan utamakan apa yang kita butuhkan dan jangan utamakan apa yang kita inginkan.
karena pada intinya kan tujuan itu harus selalu dipegang, karena kita punya tujuan, kita di Indonesia itu punya tujuan, nanti di Jepang kita bakal ngapain, tapi setelah sampai di Jepang itu godaan itu besar gitu loh, magnetnya itu kayak magnet untuk kita melenceng dari jalur itu abotnya parahnya itu luar biasa gitu loh. Pokoknya saran saya dan Mas Madi itu untuk teman-teman nanti yang kembali yang belum pernah ke Jepang, maksudnya belum pernah ke Jepang sampai Jepang, nah itu pokoknya harus tujuannya itu harus benar-benar dipegang teguh, benar itu. Kalau enggak ya udah kayak saya itu ibaratnya itu enggak punya apa-apa lah istilahnya. Jadi kita di sini sekarang mengulangi lagi dan mengulangi, kita punya pengalaman hidup 3 tahun di Jepang, kita pernah merasa di Indonesia setahun, nah itu kita di sini memperbaiki karena kesempatan itu kadang nggak datang dua kalinya gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi ingin berjuang dari nol, entah itu mau jadi KMC atau pemagang ataupun SSW specific skill worker atau yang disebut Tokutekno, jangan patah semangat, pasti ada jalan menuju ke Roma. Pasti itu. Sekian dari saya dan Mas Hafid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.